Mengikuti Warta Jemaat Kebaktian saat ini. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta EM Salakai SSI Teol. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah Kidung Jemaat. Kebaktian Minggu 9 Februari 2025 menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Nyanyian yang digunakan disesuaikan. Kebaktian saat ini akan dilaksanakan pelantikan komisi-komisi, tim-tim, kolektaan, dan kantoria periode 2025-2030 dalam Jemaat GPM Tiakur. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 25 Januari 2025 berjumlah Rp34.824.857. Jumlah pendapatan tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 berjumlah Rp39.212.000. Jumlah pengeluaran tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan 1 Februari 2025 berjumlah Rp27.416.000. Saldo kas sampai tanggal 1 Januari 2025 berjumlah Rp45.620.857. Saldo BES pembangunan tanggal 25 Januari 2025 berjumlah Rp12.223.000. Jumlah pendapatan tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan 1 Februari 2025 berjumlah Rp2.268.500. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 1 Februari berjumlah Rp14.491.500. Demikian Warta Jemaat GPM Tiakur saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa garing MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Jemaat menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Suaramu ku dengar.
selamat pagi, shalom. Mari kita mulayakan ibadah kita. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Sambil tetap berdiri, dengarlah nats pembimbing kita, Daniel 6 ayat 10 berakhir dengan ayatnya yang ke-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikianlah nats pembimbing kita. Nyanyian kini jemaat nomor 454, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Indahnya saat yang kedua. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah,
Sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Kami
menderita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudari, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Meski tak layak diriku. Jemaat kekasih Kristus, kita ada pada petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, janganlah berzinah, janganlah membunuh, janganlah mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 387 baitnya yang pertama. Ku heran Allah mau membunuh. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang
terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-29 yang akan kita baca di hari ini, mendahului pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab dan memahami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk,
ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, 'Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau.' Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur." Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat buka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Allahnya Daniel yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu." Demikian jauh adalah pasal pembacaan kita di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, Bapak Ibu semua, selamat pagi, shalom. Senyum. Senyum jangan tertawa. Yang di luar, beta mau dengar suara, shalom. Ada baik-baik? Terima kasih. Yang marah beta tapele dan jendela, jadi beta percaya dengar beta pun suara. Seperti biasa Bapak Ibu, katong masuk Februari, Tuhan paling baik for katong. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus sayang katong, sampaikan kepada kiri kanan muka belakang sambil berjabat tangan. Ya, terima kasih.
di bulan Februari ini, bulan yang konon katanya penuh dengan cinta, kasih sayang. Kita akan dipandu dalam tema bulanan, bertumbuhlah sebagai gereja yang teguh, harus. Dan 1 minggu ini Bapak Ibu, kita akan dipandu dengan tema mingguan, bertumbuh dalam iman. Sosok atau tokoh yang akan katong refleksikan di hari ini untuk memperkuat bahkan menumbuhkan katong iman adalah sosok Daniel. Ada yang nama Daniel di sini? Siapa yang nama Daniel? Bisa beta angkat tangan beta lihat. Popoyang nama Daniel, ada nama Daniel? Ya. Kenapa beta bilang? Beta tanya ada nama Daniel di sini karena mungkin dari cerita-cerita sekolah minggu, dari kakak-kakak pengasuh, bahkan sejak katong kecil dari para pengasuh-pengasuh senior, ketika dong tutur soal cerita-cerita Alkitab itu yang kurang sedikit lah, dan beta percaya cerita Daniel di Goa Singa ini semua kita memahami. Tapi sampai ketika dikasih nama Daniel, beta baru ketika menyimak dengan sungguh-sungguh ternyata luar biasa. Dia punya arti, bahkan dia punya teladan luar biasa di pasal 6 ini. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, beta mulai dengan cerita sedikit tentang tafsiran ini. Walaupun yang tadi beta bilang, cerita ini seng lasim. Cerita ini katong su tahu. Tapi izinkan beta menceritakan sedikit tentang bagaimana tafsiran atau cerita tentang Daniel di Goa Singa ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau katong ikuti dari pasal 1 hingga pasal 6 ini, Daniel sudah ada pada jabatan yang sama di 3 kali pergantian raja. Bahkan bukan hanya raja, ketika pergantian dari wilayah kekuasaan juga Daniel masih tetap dipakai. Nah, dari situ katong dapat lihat bahwa ada apa dengan Daniel ini. Dari raja yang pertama hingga raja Darius ini, Daniel masih tetap dipakai sebagai pejabat tinggi di dalam sebuah kerajaan. Katong baca tadi, katong dapat lihat bahwa Daniel dalam menjalani tanggung jawabnya, orang melihat Daniel, orang yang percaya untuk Daniel menduduki sebuah jabatan, para pemimpin raja pada saat itu, dong hanya melihat Daniel bahwa Daniel adalah sosok yang penuh dengan roh, sosok yang berhikmat, sosok yang berprinsip, sosok yang taat dan setia. Nah, dalam cerita ini, Raja Darius memilih 3 orang pejabat tinggi yang nantinya akan bertanggung jawab kepada 120 pejabat-pejabat lainnya yang diangkat oleh Raja Darius. Tapi posisi Daniel agaknya istimewa, Bapak Ibu. Posisi Daniel lebih tinggi. Kalau jabatan semisal itu di Malaysia, Daniel adalah Perdana Menteri. Dan dia punya wilayah kekuasaan, dia punya kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, karena itu ketika Darius ini kasih kekuasaan yang lebih, yang istimewa kepada Daniel, ternyata dia pun tamang-tamang 2 sisa dengan 120 sisa itu, ternyata dong seng memahami sungguh
bahwa jabatan itu adalah anugerah. Pada saat itu ada aturan yang dibuat oleh Raja Darius, bahwa dalam jangka 30 hari dong tu sumulu por Raja Darius ini dolo, dong seng menemukan celah sedikit pun untuk kasih jatuh Daniel. Sedikit pun seng ada, Bapak Ibu. Daniel perfect sekali, Daniel sempurna sekali ada di tanggung jawab itu. Dong seng menemukan bagaimana cara supaya kasih turun Daniel, bagaimana cara supaya Daniel ini dia bisa turun dari jabatan itu lalu katong bisa ganti. Dong menemukan dong tu sumulu para Raja Darius dong bilang bahwa mari bikin aturan bahwa dalam jangka waktu 30 hari tidak boleh ada satu orang pun yang berdoa, yang memohon kepada Tuhannya selain memohon kepada Raja Darius. Raja Darius juga terlena lah Bapak Ibu. Raja Darius juga karena begitu rayuannya luar biasa, akhirnya diterbitkanlah aturan itu. Lalu ketika aturan itu terbit, dong menemukan yang tadi beta pakai sebagai ayat nats pembimbing, di ayatnya yang ke-10, dong menemukan ternyata Daniel ini masih tetap pada kebiasaannya dari dulu. Daniel yang sejak ada di jabatan ini dia adalah seorang budak, dia masih ada pada kebiasaan seperti dulu. Dia 3 kali sehari dia sembahyang, dia ibadah, dia memuji Tuhan. Dari situ lalu dong mulai lapor per Raja Darius bahwa Daniel seng mengikuti aturan. Daniel ini seharusnya dihukum dengan cara dimasukkan di dalam gua singa. Ketika ada dalam menyampaikan itu kepada Raja Darius, sesungguhnya Raja Darius benar-benar tahu kapabilitas dari seorang Daniel. Raja Darius benar-benar memahami karakter Daniel, tapi dia mau bikin bagaimana? Dia sudah bikin aturan yang mau dan tidak mau dia harus ikuti aturan yang dia buat, walaupun dia punya hati kecil, seng terima kalau Daniel dihukum. Kata dapat lihat baca dalam firman Tuhan, dia berpuasa kepada Daniel. Dia berdoa kepada Daniel, minta Daniel diselamatkan. Itu berarti dapat ditafsirkan bahwa Raja Darius benar-benar sangat menginginkan Daniel tetap ada mendampingi dalam sebuah pemerintahan. Nah, oke Bapak Ibu lanjut. Sampai Daniel dimasukkan di dalam goa singa, yang terjadi adalah karena Daniel punya hidup dan perilaku di dunia yang tidak pernah sedikit pun kasih tinggal Tuhan. Tuhan kirim malaikat untuk menutup setiap mulut-mulut singa-singa lapar, singa-singa buas. Dan Daniel tidak luka satu apapun. Dan di akhir cerita ini, para penjilat-penjilat itu, para penusuk provokator itu, yang sebaliknya, bersama dengan keluarga yang sendiri Bapak Ibu, ketika Raja Darius tahu bahwa ini adalah permainan mereka, dong bersama dengan keluarga dimasukkan di dalam goa singa sebagai konsekuensi perbuatan mereka yang menfitnah orang yang benar-benar tulus melayani, bahkan tulus menjalani tanggung jawab sebagai seorang umat yang tetap taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu akan sederhana seperti itu ceritanya. Sekarang cerita Daniel di goa singa dengan ketong di jemaat GPM Tiakur, bahkan di hari ini ada pelantikan bagi komisi-komisi, bahkan bagi tim-tim yang ada, bahkan bagi semua kita. Beta merefleksikan firman Tuhan ini berdasarkan tokoh sesuai konteks di dalam katong di jemaat GPM Tiakur Bapak Ibu. Yang pertama, sosok Daniel. Nanti katong akan bicara soal Daniel ini banyak hal. Tapi beta mau memulai dari sosok pembisik ini. Dari mereka-mereka yang menjadi provokator, mereka-mereka yang menjadi
orang-orang yang seng mau lihat orang pun baik. Ketika Daniel sudah ada pada puncak tahta, ternyata ada mereka yang gila kekuasaan, yang mau untuk juga ada di posisi itu, lalu tidak memakai cara seperti yang Daniel contohkan, tetapi pakai cara-cara yang licik. Dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu, mungkin saja dari cerita para pembisik ini, katong mau belajar satu Bapak Ibu. Sejak beta dan Bapak Ibu ada di dalam kandungan katong pung mama, percaya Tuhan sudah menentukan masing-masing beta dan Bapak Ibu punya berkat. Sejak lahir di dunia ini, Tuhan telah taruh sekali beta dan Bapak Ibu punya talenta-talenta ada di sini. Tidak ada berkat yang tertukar. Yang ada mungkin hanya orang-orang yang tidak puas dan tidak mau bersyukur dengan apa yang mereka punya saat ini. Katong di Jemaat Yakur, yang notabene-nya adalah ada di pusat kabupaten dan itu fakta. Dari sini katong mau belajar, bahkan katong mau kasih ingat katong pun diri. Bahkan mungkin kalau sebisa mungkin di dalam keluarga, dalam ibadah-ibadah binakel, katong ingatkan kepada anak-anak, nyong deng nonam, papa dan mama kasih sekolah, mau tinggi seperti apapun pasti. Bahkan mungkin anak-anak yang tahu papa dan mama ada barutang for dompung sekolah, dompung pendidikan. Tapi begitu selesai dan sampai pada berkat pekerjaan yang Tuhan kasih, papa dan mama pasti tidak punya kehendak apapun untuk mengatur itu. Dan pesannya adalah ketika sampai di puncak tertinggi di kehidupan ini, dapatkanlah dengan cara yang bersyukur. Dapatkanlah dengan cara yang benar-benar Tuhan pun mau. Ya nanti katong dapatkan akan dari Daniel nantinya. Katong dapat contoh itu dari Daniel. Jangan katong pun hati garu-garu parlia orang su di atas lah katong mau tarik turun. Jangan katong pun hati garu-garu lalu su dia pun berkat seperti itu dia pun berkat. Hidup ini mungkin saat ini beta dan Bapak Ibu ada di bawah, tapi pasti suatu ketika katong bikin seperti Daniel, katong menutup kemungkinan katong akan ada di atas Bapak Ibu. Hidup adalah proses dan katong harus mengikuti proses-proses seturut kehendak Tuhan. Itu Daniel pun bagian. Untuk sampai di Daniel pun tanpa, pasti katong juga akan Tuhan tuntun untuk sampai di situ. Yang penting adalah jangan jadi pembisik-pembisik yang nantinya merusak orang lain. Jangan jadi provokator-provokator yang merusak orang lain. Jangan cuma karena keinginan semu di dunia ini lalu kasih jatuh orang lain. Yang paling miris dari para pembisik ini adalah dong seng sendiri masuk dalam gua singa itu. Dong masuk dan dong pun keluarga-keluarga yang Raja Darius sendiri melihat. Artinya apa Bapak Ibu? Katong bikin, kalaupun itu dalam tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, katong pun bini dan katong pun anak pasti kenal. Kalaupun itu adalah istri laki dan anak-anak kenal. Karena Tuhan tidak buta. Oke, kita bisa menipu manusia di dunia, tapi tidak mungkin kita bisa menipu Tuhan. Itu dari para pembisik. Tokoh yang kedua, Raja Darius, Bapak Ibu. Luar biasa. Raja Darius tipe pemimpin yang memang dalam konteks ini juga katong tidak bisa mempersalahkan Raja Darius. Dia korban
Tetapi yang luar biasanya dari dia adalah dia gentleman. Dia pemimpin yang menyadari sungguh bahwa untuk tahu bahwa seorang itu adalah benar-benar harus dipercaya, dia menyadari, dia bikin salah, dia tahu berobat di mana. Dia bikin salah, dia tahu beta harus minta maaf. Beta harus memperbaiki kesalahan ini sebagai seorang pemimpin. Darius dengan Daniel berbeda. Tetapi Darius dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhan jaga Daniel di dalam gua singa. Walaupun dia sendiri yang memasukkan Daniel di dalam gua singa itu. Tapi dia berdoa, dia berpuasa lagi. Dia tahu, oke, ini dia punya kesalahan yang harus dia tebus sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini yang mau lantik sebentar juga ketong belajar dari Raja Darius bahwa menjadi pelayan-pelayan yang perfect, yang sempurna memang pasti belum bisa. Tapi mau belajar bahwa pasti ada kesalahan dan ketong mau belajar dari kesalahan itu. Mungkin ada yang ketong lupakan dalam pelayanan nantinya. Tapi ketong tahu bahwa yang ketong lupakan itu bukan lupakan untuk selamanya, tapi ketong akan berusaha untuk tidak terlupakan kembali dalam pelayanan selanjutnya. Dan tokoh yang terakhir, tokoh sentral kita, Daniel. Daniel ini seorang yang pemberani. Kenapa kita bilang Daniel pemberani? Berani ambil keputusan di dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan. Berani bahkan tegas dalam mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan banyak-banyak pilihan. Perdana Menteri kalau di Malaysia itu punya pekerjaan yang tidak sedikit. Dalam konteks Daniel pada saat itu punya pekerjaan dan rutinitas tiap hari, kesibukan tiap hari itu luar biasa. Tapi dalam sehari itu di 3 kali jam dia pun sembahyang itu dia sampai pernah lupa. Pekerjaan seberat apapun, pekerjaan sebanyak apapun dia kasih tinggal. Beta pun jam sembahyang. Beta pergi. Sesibuk apapun, ini beta pun jam sembahyang. Beta pergi. Sen tanggung-tanggung Bapak Ibu sehari 3 kali. Ini yang tema bilang minggu ini bilang bertumbuh iman. Katong mau belajar di sini yang pertama. Jangankan Bapak Ibu, beta juga pasti ada dalam pilihan-pilihan yang sulit juga. Beta pun bini, beta pun anak-anak. Bahkan beta punya aktivitas yang lain. Tapi di saat jam pelayanan, ya jalan. Mereka harus korban. Dan beta percaya juga, beta pembini dan anak-anak juga mengerti. Nah pertanyaannya, katong bisa kasih seperti Daniel? Memang betul, seng sehari 3 kali juga Bapak Ibu. Tapi, bolehkah di dalam sehari itu ketika Tuhan pun waktu, katong berani tidak ambil keputusan untuk tinggalkan semuanya, lalu ikut Tuhan, pi sembahyang, pi ibadah. Memang pasti belum besar biji sesawi Bapak Ibu, tapi kasih tinggalkan bertumbuh sedikit juga. Pelan-pelan tapi kasih dia usahakan dia tetap bertumbuh Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesibukan, di tiakur yang katong sendiri sama-sama tahu. Tapi mungkin Daniel pun kesibukan tinggi apa Bapak Ibu. Tapi dia masih bisa mengambil keputusan yang tegas terhadap imannya. Dan yang luar biasa dari Daniel Bapak Ibu, dia tahu, dia bikin itu, dia akan dapat apa Bapak Ibu. Dia tahu Bapak Ibu.
Dia mau bilang begini dalam sederhana katong kehidupan prinsipnya katong tahu hukum tabur tuai Bapak Ibu, semua pasti hukum tabur tuai. Tapi Daniel berprinsip begini, seperti tabur tuai, dia prinsip begini, dia tabur biar sadiki, Bapak Ibu. Dia tabur biar sadiki, tetapi dia tahu bahwa walaupun dia tabur sadiki, tapi pada waktunya dia tuai itu lebih banyak dari yang dia tabur. Itu prinsip yang Daniel pakai, Bapak Ibu. Dia yang pakai prinsip dia tabur 1 karung, dia pasti tuai 1 karung seng. Dia tabur 1 karung, dia tuai itu 1 ton. Yang penting tabur dulu, bikin baik dulu, ingat Tuhan dulu. Semua yang beta dan Bapak Ibu punya di dunia ini sementara, tidak ada yang abadi. Semua yang beta dan Bapak Ibu miliki di dunia ini, katong sembawa akan sampai dengan bertemu dengan sang pemilik kehidupan ini. Tetapi kalau katong menyempatkan waktu seperti Daniel, katong dengan sedikit berusaha untuk walaupun sedikit iman ini bertumbuh, sedikit katong akan merasa itu cukup, bahkan mungkin banyak, apalagi banyak Bapak Ibu. Tidak berkelimpahan juga, tapi akan banyak-banyak bersyukur. Dan katong pun anak-anak sampai keturunan berikut akan jadi berkat, karena semua yang katong dapatkan adalah dari taburan-taburan yang benar-benar menyadari bahwa kembali kepada sang pemilik, katong harus memberikan yang terbaik dengan tidak melupakannya dalam setiap kehidupan setiap hari. Itu Bapak Ibu, paling sederhana firman Tuhan ini. Tapi mau bikin ini, kalau kita tanya satu persatu mungkin agak susah kapan. Setiap hari beta dan Bapak Ibu ada dalam perencanaan. Hari ini beta bikin apa, hari ini beta bikin apa. Bahkan ketika lonceng bunyi pun, hari ini beta bikin apa, hari ini beta bikin apa. Orang ada ibadah tapi kata orang lewat, saya nggak apa-apa. Tapi Daniel bilang, jangan. 1 hari 24 jam, 1 jam katong pakai for Tuhan, 23 jam pakai for kehidupan setiap hari, masih bisa kok, lebih malah mungkin. Karena hidup yang beta dan Bapak Ibu jalani mungkin tambah susah, mungkin Bapak Ibu. Hari ini walaupun katong punya pendapatan tetap, tapi kalau su kredit, lalu banyak ini. Daniel cuma ajar katong for bagaimana menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Daniel sentaku masuk di gua singa. Daniel sentaku karena Daniel percaya yang beta bikin ini for Tuhan. Beta setiap hari baterai Tuhan, masa Tuhan saya dengar beta pun teriakan, saya dengar beta punya sembayang. Hari ini sebesar apapun masalah dan tantangan beta dan Bapak Ibu di kehidupan ini, ya makanya beta sedikit berefleksi, ada apa dengan LPJ memasukkan materi ini di awal tahun? Mungkinkah di tahun ini akan banyak tantangan? Hidup ini misteri, atau saya tahu. Tapi satu hal yang pasti, apapun beratnya tantangan ini, Tuhan pasti saya akan kasih tinggal. Yang penting jangan katong lupa Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan sayang katong semua, Tuhan berkati katong semua. Semoga di Februari yang penuh cinta ini, katong menaburkan cinta-cinta, dahkan berkat, dan tidak melupakan Tuhan di keseharian kehidupan kita. Tuhan sayang katong semua. Amin.
Nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Sebagai respon kita, beta mengajak semua kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah. Dalam persembahan syukur. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakannya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 bait yang pertama dan seterusnya. Hujan berkat kan tercurah. Segala risau
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PKI, Klasis Pulau-Pulau Timolakor, Jemaat Tiakur. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 04 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur bersama pengasuh SMTPI Sejemaat GPM Tiakur tanggal 26 Januari 2025. Memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan melantik Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Tiakur. Kedua, bahwa setiap pelayan yang telah diangkat dan diteguhkan sebagai pelayan gereja harus menjalankan tugas-tugas pelayanan berdasarkan tata gereja, Gereja Protestan Maluku dan Peraturan Gereja Protestan Maluku. Ketiga, komposisi Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Tiakur terlampir dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Keempat, masa bakti tim Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Tiakur adalah periode 2025-2030. Kelima, memberhentikan dengan hormat serta diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah menjalankan tugas sebagai Komisi Anak Remaja dan Katekisasi periode 2020-2025. Diiringi doa, semoga pengabdian dan jerih juang Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1, 2, 3 arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 04 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Anak Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Tiakur. Ketua Yohana Helena Bebena, Wakil Ketua Febrianti Tasit Jawa, Sekretaris Kristalia Mirela Pikal, Bendahara 1 Margareta Lisberta Petrus, Bendahara 2 Henike Weli Patiwael, Anggota 1 Paulina Penina Manaha, 2 Febi Markus, 3 Esterlina Watiora Warkei, 4 Hetsan Kelelufna, 5 Lekiren Luarwan, 6 Jenny Watimuri, 7 Simon Monjel, 8 Eksan Amon Mama. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 05 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Kemitraan Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur bersama pengurus wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan sejemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025. Memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan melatih Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Tiakur. Kedua, bahwa setiap pelayan yang telah diangkat dan diteguhkan sebagai pelayan gereja harus menjalankan tugas-tugas pelayanan berdasarkan tata gereja, Gereja Protestan Maluku dan Peraturan Gereja Protestan Maluku. Ketiga, komposisi Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Tiakur terlampir dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Keempat, masa bakti Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Tiakur adalah periode 2025 sampai 2030. Kelima, memberhentikan dengan hormat serta diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah menjalankan tugas sebagai Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Tiakur periode 2020-2025, diiringi doa semoga pengabdian dan jerih juang Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Pendeta Nyonya F. Lawa, Ketua, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 05 garim KLM strep JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Tiakur. Ketua, Kristina Katipana, Wakil Ketua, Rudolf Totomutu, Sekretaris Rimes J. Malioi, Bendahara, Aksamina Yaupli, Anggota, Musa Romseri, Eliezer Sarunan, Lexi Manuel Kikilai, Rines Heinz Dahaklori, Sordinatus Ivan Unkelefta, Jonias Daniel Iwamoni, Aristoles Esau, Junior Ende Willy, Henry Pelpia, Domingus Yosepus Pasumain, Tommy Siwabesi, Lekiren Luarwan, Leni Amtu, Amanda Etwiori, Yosepina Laratmase, Wati M. Sopakua, Lela F. Kundre, Francina Sophia Baker, Evrina L. Kapioru, Sarina Rince Yoltu, Ivon Toisuta. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 06 garim KLM strep JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Warga Gereja Profesi Jemaat GPM Tiakur dengan tuntutan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang satu dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025 memutuskan menetapkan pertama, membentuk dan melantik Komisi Warga Gereja Profesi Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama Komisi Warga Gereja Profesi Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, Komisi Warga Gereja Profesi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti Komisi Warga Gereja Profesi adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 06 garim KLM strep JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Komisi Warga Gereja Profesi Jemaat GPM Tiakur. Ketua Forbes Tipak, Anggota Jeffrianus Solemede, Cornelis Lokwati, Rudolf Totomutu, Regina Tiweri, Febrianti Tasit Jawa. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 07 garim KLM strep JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim teaching pengasuh Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur bersama pengasuh SMTPI Jemaat GPM Tiakur tanggal 26 Januari 2025 memutuskan menetapkan pertama, membentuk dan melantik tim teaching pengasuh Jemaat GPM Tiakur. Kedua, bahwa setiap pelayan yang telah diangkat diteguhkan sebagai pelayan gereja harus menjalankan tugas-tugas pelayanan berdasarkan tata gereja, Gereja Protestan Maluku, dan peraturan Gereja Protestan Maluku. Ketiga, komposisi tim teaching pengasuh Jemaat GPM Tiakur terlampir dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Keempat, masa bakti tim teaching pengasuh adalah periode 2025
sampai 2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 07 garim KLM strep JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan pelantikan tim teaching Jemaat GPM Tiakur. Nama dan jenjang. 1. Sarlota Unakuekla, jenjang Batita. 2. Kristalia Mirela Pikal, jenjang Indria 1. 3. Febi Markus, jenjang Indria 2. 4. Erana Leonuvna, jenjang Indria 3. 5. Timotina Kilai, jenjang kecil 1. 6. Rijelna Pajara, jenjang kecil 2. 7. Linda Karniku, jenjang kecil 3. 8. Pemli Orno, jenjang tanggung 1. 9. Sance Kilai, jenjang tanggung 2. 10. Geni Sesfat, jenjang tanggung 3. 11. Esther Tiweri, jenjang remaja 1. 12. Hetsan Kelelupna, jenjang remaja 2. 13. Febrianti Tasit Jawa, jenjang remaja 3 ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 08 garim KPTS garim KLM strep JTK garim D.14 garim 2 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan kolektaan di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2024 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk dan melantik kolektaan jemaat di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama kolektaan masing-masing sektor pada Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, kolektaan dalam melaksanakan tugas yang berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan yang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti kolektaan jemaat adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1, 2 dan arsip. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 08 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 2 garing 2025 tanggal 2 Februari 2025 tentang pembentukan dan pelantikan kolektaan jemaat di tingkat sektor pelayanan pada Jemaat GPM Tiakur. Sektor Pniel 1. Julia Fatworak. 2. Kristi Pani Rumihin. 3. Elizabeth Reviali. 4. Pance Rusdi Muli. 5. Larry Emerson Tanate. 6. Angganete Layan. 7. Herlina Samkai. 8. Lenora Naroli. 9. Herlina Perulu. 10. Wanda J. Waisapi. 11. Aldrin Haurisa. 12. Febi Setiawi. Sektor Bethlehem 1. Antonia J. Tanabora. 2. Yulita Tanabora. 3. Aksadesi Imanonam. 4. Yuni Hauteas. 5. Yeni Orpa Imnanam. 6. Antina Herluli. 7. Revi Sondak. 8. Yanti Yael Lekiwona. 9. Dina Mercy Buluditi. 10. Kajiro B. Luanmase. 11. Kartika Kanoni. 12. Gideoli Wiratraur. Sektor Mahanaim 1. Teresia Akilikili. 2. Rijena Pajaran. 3. Ana C. Belder. 4. Sarah Anmama. 5. Theo Waifli. 6. Pulindira Tiweri. 7. Fenskia Mira Wakim. 8. Berta Luturmas. 9. Wardita Belina Makatita.
10 Vivi R. Unpapar, 11 Robita Mayaut, 12 Melani Muriono, 13 Lenora Imasuli, 14 Elizabeth Lakburlawar, 15 Haryati Romer, 16 Imelda M. Imimpian. Sektor Sola Scriptura, 1 Esther Maloki, 2 Heti Hana Nunua, 3 Welmince Usmani, 4 Lanio Lani, 5 Megi Marta Solemede, 6 Filian Huka, 7 Yosepina A. Laratmase, 8 Petronella Kosabitum, 9 Sartika Lawrence, 10 Billy Diego Arli Papilaya, 11 Yanres Perulu, 12 Serli A. Talakua, 13 Prisciliani Loi, 14 Wendy Beatrix Matuer, 15 Herni Udimera, 16 Stella Leonita De Vretes, 17 Adriani Yunita Porumau. Sektor Nehemia, 1 Herlin Kristina Helaha, 2 Megi Siane Hukum, 3 Francina Kliwas, 4 Adolfina Sairdola, 5 Thomas Salmon, 6 Beatrice Ungke Keto, 7 Robert Rupilu, 8 Peter Lucy, 9 Thomas Dileer, 10 Sandrasina Serusiai, 11 Defensa T. Markus, 12 Densi Mustamu, 13 Marta Resley, 14 Kristi Natalia Hutueli, 15 Beatrix Rometna, 16 Anie Martina Lituali, 17 Kristi Talapia, 18 Jun Kupla, 19 Linda Yolanda Septori, 20 Kristen Senia RJ Watimena, 21 Yunus Herens Berbiru, 22 Guru Danilo Rumaketi, 23 Nova Telupere. Sektor Laharoi, 1 Febi Kepi, 2 Yane Kolibongso, 3 Wulan Koli, 4 Yohan Letlora, 5 Yakomina PN Turleli, 6 Imelda Pati Samalo, 7 Epi Malesi, 8 Frederica Wiratraur, 9 Johan J. Monjel, 10 Sela Hadulu, 11 Antoneta M. Woriun, 12 Merci Patricia P. Laimeheriwa, 13 Susana Luturmas, 14 Ruth R.L. Taliak, 15 Ariance Samloi. Sektor Sinai, 1 Regina Tiweri, 2 Tiara Delvin Tiweri, 3 Marlen Mauleki, 4 Weldi Mauleki, 5 Jen Bakir, 6 Debi Patiwalapia, 7 Jenny K.A. Kelbulan, 8 Febri Yanti Tasijawa, 9 Cecilia Mahali, 10 Prince Miru. Sektor Sebaut, 1 Marlen Masela, 2 Evelyn S. Reiper, 3 Adriana Uniplaita, 4 Marisa Uniplaita, 5 Aderona Uniplaita, 6 Shirley Mirulean, 7 Henike W. Patiwail, 8 Yeti A. Sanurlai, 9 Rosina Letelai, 10 Dian Pakulai, 11 Foni Hukum, 12 Naomi Mirulewan. Sektor Ebenezer, 1 Nonsi Daniel, 2 Rola Martensi Lendert, 3 Nova Lopati, 4 Email Jokleli, 5 Sieni Anita Daniel, 6 Sandra Herlina Olikasa, 7 Helmina B. Radiena, 8 Opita Romode, 9 Merlin Septori, 10 Francina Agustin, 11 Marta Septori, 12 Yane Kolwai, 13 Dorina Rawat Lewan, 14 Welmina Radiena. Sektor Kairos, 1 Kristi Naomi Matulelang, 2 Esther Watloli, 3 Sandra DN Batlalona, 4 Ivia Frida Tiwal, 5 Helni Siauta, 6 Femi R. Franz, 7 Evrina L. Kapioru, 8 Paulina Carolina Kewilaam, 9 Weni Martin Emolam, 10 Novita Solemede, 11 Justina Gutrena Wakim, 12 Susana Rumah Lewang. Sektor Sola Gracia, 1 Yulianti Agustin, 2 Yoska Raprap, 3 Iren Akata Luporum, 4 Kristo Peta, 5 Marcel A. Rayaan, 6 Nina Letal Tetmelai, 7 Yulistriana Markus, 8 Matilda Modesta Borola,
9 Alfonsina Erlemera, 10 Yohana Yolanda Sorei, 11 Franklin Romkeni, 12 Devita Polda Regina Kudamasa. Sektor Beta Baram, 1 Sendiana S. Mahuri, 2 Ligia L. Mutlai, 3 Evelyn J. Lakburlawal, 4 Yane N. L. Mirpei, 5 Hilda Rilmawati Orno, 6 Susiane Lerik, 7 Petronella Sambonu, 8 Regina Patpelohi, 9 Jen Agu Ahab. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 09 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 2 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Kantoria Jemaat pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 30 Januari 2025, memutuskan menetapkan ke-1, membentuk dan melantik Kantoria Jemaat pada Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama Kantoria pada Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam keputusan surat keputusan ini. Ketiga, Kantoria dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti Kantoria Jemaat GPM Tiakur adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Tembusan disampaikan kepada ETH 1/3 arsip. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 09 garing KPTS garing KLM strep JTK garing D.14 garing 1 garing 2025 tanggal 22 Februari 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Kantoria Jemaat GPM Tiakur. Koordinator Ferayanti Salmon, anggota Melvi Silahoi, 2 Preli Apriani Tiweri, 3 Reni Adnitla, 4 Winda Pihara, 5 Agung Untayana, 6 Riko Wakole, 7 Irene Hiarie, 8 Adriana Unola, 9 Priscilia Unawali, 10 Hesti Soru, 11 Norce Kaneti, 12 Lekiren Luarwan, 13 Sarci Etwiori, 14 An Manage Wontopur, 15 Ariance Impipi, 16 Mardiana Noriata, 17 Pita Alopi, 18 Riki Tuakora, 19 Imelda Febriani Pauno, 20 Ibe Satria P. Watu Mulawar, 21 Laura Fegelin Rahakbau, 22 Tiara Delvin Tiweri, 23 Anika Marta Bulurditi, 24 Mei Cehas Saili, 25 Immanuel Lekipiou, 26 Shirley Atalakua, 27 Yulinda Franz, 28 Vita Alopi, 29 Welem Maloki, 30 Marta Elda Lewanwar. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 10 garing KLM JTK strep JTK garing D.14 garing 2 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025, memutuskan menetapkan pertama, keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tim sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Masa bakti tim media center Jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan
perbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 10 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 2 garim 2025 tanggal 2 Februari 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Ketua Martin Watrimni, Sekretaris Cosi Carvaldo Finontoan, Bendahara Wardita Belina Makatita, Anggota 1 Lexi Manuel Kikilai, 2 Johannes Joseph Matitawair, 3 Meberlin S. Untayana, 4 Kriswanto Sakarias Tumangken, 5 Seprianto Mirulean, 6 Clary Marcel De Fretes, 7 Bilfian Krisno Saknosiwi, 8 Grace Orno, 9 Maria Lolke Liau, 10 Tresia Kamanasa, 11 Kristianti Tessa Onaola, 12 Astri Lena, 13 Billy Diego Arli Papilaya, 14 Eksan Otniel Amon Mama, 15 Enos Worensora, 16 Noga Yones Rangkorata, 17 Andre Obaja Maloki, 18 Jessica Lemci Demni, 19 Nada Mislita Sakarias, 20 Prislani A.M. Loi. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 11 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim pastoralia dan konseling Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 30 Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025 memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan melantik tim pastoralia dan konseling Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tim pastoralia dan konseling Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, tim pastoralia dan konseling dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti tim pastoralia dan konseling adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Akan ada perbaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 11 garim KLM strip CTK garim D.14 garim 02 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim pastoralia dan konseling Jemaat GPM Tiakur. Ketua Pendeta Pansie Manuhutu SSI, Anggota Pendeta Betty Pembuain SSI, Pendeta F. Lawa SSI, Pendeta V. Sambono SSI, Pendeta GKI SSI Teol, Pendeta EM Salakai SSI Teol, Dr. Falda Laipeni, Dr. Febi Kepi, Edi Rangkoli, Yohanes Yosef Mati Tawer. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 12 garim KLM strip JTK garim D.14 garim 2 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim penyusun sejarah Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025 memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan melantik tim penyusun sejarah Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama anggota tim penyusun sejarah Jemaat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun dan menyusun sejarah Jemaat serta bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur dan dinyatakan dibubarkan saat sejarah Jemaat GPM Tiakur tersusun dan dapat digunakan sebagai dokumen Jemaat GPM Tiakur. Keempat, memberhentikan dengan hormat serta diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah menjalankan tugas sebagai tim penyusun sejarah Jemaat GPM Tiakur. Diiringi doa semoga pengabdian dan jerih juang Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua, Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RKW Talakua. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 12 garing KLM strip JTK garing D.14 garing 02 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim penyusun sejarah Jemaat GPM Tiakur. Ketua Yosua Daniel Filipus, Wakil Ketua Jenny Moses, Sekretaris Arius N. Orno, Anggota Eckhart Melisa, Feki Ma'anari, Richard Kanikir, Leonard Orno. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RKW Talakua. Terakhir Bapak Ibu, keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 13 garing KPTS garing KLM strip JTK garing D.14 garing 2 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim penjajakan pemekaran calon Jemaat GPM Kampung Babar. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat majelis, mengingat satu tata gereja Protestan Maluku, 2 peraturan pokok tentang jemaat bab 9, bab 10 pasal 24 dan bab 11 pasal 28, 3 peraturan organik GPM tentang pola organisasi dan tugas kelembagaan GPM, 4 rekomendasi persidangan ke-10 Jemaat GPM Tiakur. Memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 30 Januari 2025. Memutuskan menetapkan pertama, membentuk dan melantik tim penjajakan pemekaran calon Jemaat GPM Kampung Babar. Kedua, nama-nama anggota tim penjajakan pemekaran calon Jemaat GPM Kampung Babar yang dibentuk merupakan warga Jemaat Tiakur yang dipandang memiliki kecakapan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, masa bakti tim penjajakan pemekaran calon Jemaat GPM Kampung Babar adalah sampai dengan pemekaran Jemaat GPM Kampung Babar terlaksana. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RKW Talakua. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 08 garing nomor 13 garing KPTS garing KLM strip JTK garing D.14 garing 2 garing 2025 tanggal 2 Februari 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim penjajakan pemekaran calon Jemaat GPM Kampung Babar. Ketua Novi Jemi Silas Tiweri, Wakil Ketua Imelda N. Pajara, Sekretaris Marlani Luan Masar, Anggota Leonard Orno, Marsila Unawekla, Mario GH Sekewail, Yunus Ijan Leba, Verter Unwakoli, Eliezer Saruna, Daniel Tale, Sakarias Rumal, Cornelis Wonley. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 2 Februari 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RKW Talakua. Bagi Bapak Ibu yang nama-namanya dibacakan, dipersilakan untuk berdiri untuk ada dalam proses pelantikan oleh pendeta. Jemaat, kini akan dilantik 13 orang sebagai komisi anak remaja dan katekisasi, 24 orang sebagai komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, 6 orang sebagai komisi warga gereja profesi, 13 orang sebagai tim teaching pengasuh, 160 orang selaku kolektaan, 31 orang sebagai kantoria, 23 orang sebagai tim media center Eliora, 10 orang sebagai tim pastoria dan konseling, 7 orang sebagai tim penyusun sejarah jemaat, dan 12 orang sebagai tim penjajakan pemekaran calon jemaat GPM Kampung Babar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. 1. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus, kepada Yesus Kristus, adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu
adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Kedua, ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari dan menjadikan saudara-saudari selaku komisi anak remaja dan katekesasi, komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, komisi warga gereja profesi, tim teaching pengasuh, kolektaan kantoria, tim media center Eliora, tim pastoral dan konseling, tim penyusun sejarah jemaat, tim penjajakan pemekaran calon jemaat GPM Kampung Babar dalam jemaat GPM Tiakur. Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas selaku komisi anak remaja dan katekesasi, komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, komisi warga gereja profesi, tim teaching, pengasuh, kolektaan, kantoria, tim media center Eliora, tim pastoral dan konseling, tim penyusun sejarah jemaat dan tim penjajakan calon jemaat GPM Kampung Babar di dalam jemaat GPM Tiakur dengan jujur, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada kepemimpinan Roh Kudus. Ketiga, apakah saudara-saudari berjanji mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Keempat, apakah saudara-saudari bersedia menjadi komisi anak remaja dan katekesasi, komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, komisi warga gereja profesi, tim teaching pengasuh, kolektaan kantoria, tim media center Eliora, tim pastoral dan konseling, tim penyusun sejarah jemaat, dan tim penjajakan pemekaran calon jemaat GPM Kampung Babar di dalam jemaat GPM Tiakur, klasis Pulau-Pulau Letimo Lakor yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Apakah jawabmu? Berdasarkan pengakuan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai komisi anak remaja dan katekesasi, komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, komisi warga gereja profesi, tim teaching pengasuh, kolektaan kantoria, tim media center Eliora, tim pastoral dan konseling, tim penyusun sejarah jemaat, dan tim penjajakan calon jemaat GPM Kampung Babar dalam jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil menetapkan saudara-saudari dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengkaruniakan saudara-saudari dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudari jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Semua kita disilahkan duduk kembali. Cara pelantikan selesai, mari kita tenang. Dan kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Jujur, kami telah mengakhiri Januari dengan banyak kisah yang indah, bahkan banyak dinamika-dinamika kehidupan yang berlangsung. Terima kasih Bapa, kami telah ada di anak tangga kedua, mengawali seluruh bulan Februari di saat ini. Kami sadari, kami hidup dan ada sampai saat ini karena Tuhan, bukan karena siapa kami di dunia ini. Karenanya, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami juga harus jujur bilang kepada Tuhan, bahwa dalam menyiapkan diri memasuki bulan yang baru, bahkan usbu yang baru ini, kami belum mampu menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, bahkan memberlakukan firman Tuhan. Kedapatan mungkin ada yang dalam kesengajaan ataupun tidak, tutur kata dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati sesama, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, beribu-ribu ampun atas seluruh dosa dan pelanggaran kami. Di pagi hari ini kami mau berdoa dan bersyukur bersama dengan seluruh keluarga besar Jemaat GPM Tiakur. Setiap jiwa-jiwamu, baik yang masih ada dalam kandungan ibu, bahkan kami yang sudah beruban putih sekalipun. Kami mau berdoa ya Tuhan Allah, biarlah Tuhan berkenan menjaga setiap kami, jiwa-jiwa, bahkan setiap kepala-kepala rumah tangga yang ada di dalam jemaat ini. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan, biarlah Tuhan berkati semuanya. Apapun profesi-profesi yang kami jalani di tengah-tengah kehidupan berjemaat ini, apapun usaha-usaha yang kami kerjakan sepanjang itu Tuhan berkati, biarlah semuanya menjadi berkat yang dapat kami pakai, bukan saja untuk kebutuhan kehidupan kami, tetapi juga ada bagian milik Tuhan sebagai berkat dan persembahan yang harus kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun dan memelihara kami di sepanjang seusbu kehidupan ini. Kami sadari sungguh bahwa dalam seusbu kehidupan yang kami jalani, ada begitu banyak sukacita-sukacita, baik itu pertambahan setahun usia maupun untuk usia pernikahan, bahkan mungkin di usbu yang telah kami lewati, ada sukacita-sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan dan kami bersyukur atas semua berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami yang di dalam usbu yang kami jalani mungkin sampai hari ini, yang juga tidak sempat mengambil bagian dalam ibadahmu di saat ini, karena sementara sakit. Tuhan sertai mereka yang ada di rumah sakit, bahkan yang mungkin ada di rumah masing-masing. Bapa berkati setiap obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, agar menjadi karunia penyembuhan ilahi yang berasal daripadamu ya Bapa. Kami yang mungkin merasakan kekecewaan hidup, merasakan duka cita kehilangan orang-orang yang kami sayangi, Bapa kuatkan kami, yakinkan kami bahwa hidup ini akan terus berjalan dan kami harus tetap menjadi berkat. Kami harus tetap menjadi yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, unit, sektor, bahkan berjemaat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa atas semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Engkau tetap tuntun dan menyertai kami Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan seluruh tanggung jawab kehidupan bergereja. Bapa berkati majelis pekerja harian sinode, majelis pekerja klasis, Pulau-Pulau Letimolakor, majelis jemaat GPM Tiakur, para pendeta, para penatua, para diaken, teman-teman di koordinator unit, pengurus-pengurus badan pembantu. Bahkan di hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih berdasarkan kesediaan dan ketaatan bahwa melayani Tuhan sungguh manis. Kami telah ada dalam seluruh rangkaian proses pelantikan bagi komisi-komisi, bahkan tim-tim yang telah dilantik Bapa. Hamba percaya pengakuan mereka di hadapan Tuhan akan tetap dipegang teguh sampai periode ini berakhir. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami sendiri, kami tidak layak, tapi kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami untuk tugas-tugas pelayanan ini ke depan. Terima kasih Bapa, seluruh persiapan kami di jemaat, baik untuk memasuki persidangan jemaat, Tuhan berkati panitia persidangan jemaat, Tuhan berkati panitia-panitia pembangunan yang ada di dalam jemaat ini, bahkan panitia-panitia PHBG, Tuhan biarlah semua kami tetap disertai dalam tuntunan kasih Tuhan untuk menjalani tugas-tugas yang Tuhan Allah berikan bagi kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu,
menyertai kami dalam tanggung jawab kehidupan keseharian kami sebagai para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang termarginalkan. Kami tetap punya tanggung jawab mendoakan mereka Bapa. Biarlah Tuhan tuntun dan Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, dalam beberapa waktu kedekat ini ya Bapa, dalam tanggung jawab sebagai peserta Pesparawi Kabupaten Maluku Barat Daya, mereka akan ada dan menuju ke Kota Ambon untuk ada dalam perlombaan. Seluruh kesiapan mereka, latihan-latihan terlebih khusus kesehatan Bapa. Biarlah Tuhan tetap menyertai sampai pada waktunya perlombaan, mereka semua dalam lindungan dan campur tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, biarlah kisah Daniel di hari ini tetap mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pemberani, bahkan orang-orang yang semakin imannya bertumbuh di hari-hari kehidupan yang kami jalani. Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa kami, ini persembahan, ini syukur kami kepadamu, ini syafaat kepadamu ya Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur bagi setiap kami yang telah memperlabakkan seluruh tugas-tugas pelayanan, bahkan talenta, untuk menopang seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Seluruh pendukung-pendukung liturgi, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati majelis bertugas, tua agama bertugas, kolektaan, singers, bahkan Tuhan berkati pemain keyboard, operator sound system, operator on focus, tim IT, bahkan seluruh peserta Pesparawi yang telah menampilkan yang terbaik untuk Tuhan di hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah semua kami dilayakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami kepadamu. Mengakhiri syafaat ini, kami akan berdoa, doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga, berikan pada hari. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita mengundang semua kita berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Menyanyikan nyanyian kini jemaat nomor 328, baitnya yang pertama, apapun juga menimpamu. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah kita
Sudah selesai, selamat pagi dan shalom. Masing-masing kita ada dalam doa syukur.